Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Ashab al-fadilah, hadratil masyayikh, para ulama wal asatid, ashab al-ma'ahid, ashab turkis sufiyah an-nahdiyah yang saya muliakan, al-mukarram Ketua Umum Pengurusan Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hatsafuf Khalil, a'azzahullah bi'izzih wa a'anahu bi'aunih, Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan calon Wakil Presiden 2024 yang insya Allah jadi, Gus Dr. Muhaimin Iskandar, dulu tetangga saya waktu bareng-bareng masih susah, sekarang malah kayaknya duluan saya. Ya itulah bolak-baliknya dunia begitu. A'azzahullah wa akramahu bi karamih Kiai Haji Jirjis Ali Maksum Athalallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah. Tanpa ulama, Islam hanya nama, plang, papan nama doang. Plang ya, plang, apa namanya? Cuma simbol doang. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama atau pesantren mempunyai kekayaan yang luar biasa. Kita kaya apa melarat ini? Kita kaya apa melarat? Kaya. Nahnul agniya. Kita ini kaya. Kaya dengan apa? Pertama, at-tarawatul ijtimaiyah, sosial capital. Masya Allah, Pak jadi ngarawu meriki, gak dibiayain, gak diperintah, gak disuruh, gak didorong-dorong, datang sendiri kan ya? Kekayaan yang luar biasa bagi pesantren Krapyak. Santri Krapyak saumama alumni Krapyak 1000. Setiap satu orang punya ayah dan ibu, sudah 3 itu 3000. Nikah istri dan mertuanya 2, 3 lagi 6000. Punya anak, punya kakak, punya adik, kiblatnya semua Krapyak, udah berapa ribu itu sudah. Itulah yang disebut dengan at-tarawatul ijtimaiyah, sosial capital. Kalau Gus Yahya mampu memanage ini semuanya, luar biasa itu. Dengan syarat mampu memanage sosial capital. Begitu Cak Imin. Kalau mampu memanage sosial capital yang dimiliki oleh pesantren, insya Allah udah, insya Allah lah. Santri satu punya ayah dan ibu, sudah 3000. Kalau santri Krapyak 1000 ini, gampangannya lah 1000, 3000. Punya istri, punya mertua, ayah, ibu, 3000 lagi, 6000. Punya kakak, punya adik, ipar, kakak ipar, adik ipar, adik kandung, kakak kandung, berapa sudah? Santri katanya kalau ada 4 juta sekitar, lebih 4.600.000 ya berapa? 4.600.000. Ya kalau ngitung ayah ibunya, mertuanya, istrinya, berapa itu udah? Kalau kita bisa mentandim, memanage kekayaan sosial ini, insya Allah kita wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu bisa menang. Antumul a'laun. Ini namanya kekayaan sosial. Yang kedua, at-tarawatut taqafiyah wal hadariyah, culture capital. Nah, ini yang orang lain nggak punya, yang lain nggak punya. Apa itu? Kitab kuning, kutubut turas. Kitab kuning jangan ditinggalkan oleh pesantren, nggak boleh. Itu kekayaan kita itu. Jangan dikira kitab kuning itu nggak ada artinya. Ya Allah, Fathul Mu'in contohnya, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dhurri ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Ketemu ini tuh apa artinya? Pasal ini menjelaskan jihad
jihad ada 4 macam, hukumnya fardu kifayah. Pertama, itsbatu wujudillah, ai iqamat hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah itsbatu wujudis sani. Itu kata syarahnya yang Al-Talibin. Mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah. Jihad nomor pertama itu. Jihad yang utama adalah mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dengan iman yang mempunyai argumentasi naqliyah au aqliyah. Yang kedua, iqamatu syariatillah, mengajak masyarakat sholat, puasa, zakat, haji, umroh, syariat. Ayo diajak masyarakat, jangan sampai agama dipolitisir, tapi agama diamalkan syariatnya. Tidak usah dijadikan konstitusi negara, nggak usah. Kenapa? Bahayanya kalau negara ini negara agama, nanti kalau berangus kafir, sesat, itu bahayanya kalau negara berkonstitusi agama. Oleh karena itu biarkan Pancasila lah, tapi Islam diamalkan. Ayo sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya. Biarkan negara Pancasila. Ya Allah, panjenengan mboten sumerep. Saya nggak tahu ya. Di negara Arab bikin musola, bangun madrasah, bukan gampang. Nggak gampang. Hatta di Mesir yang katanya demokrasi, nggak gampang ada orang mau bikin pesantren atau bikin madrasah. Di kita, ya Allah, IMB gampang, ngurus sebelah kanan, nggak usah IMB-IMB-an. Bebas, bangun pesantren, bangun madrasah, bangun yayasan, bangun sekolah. Di Timur Tengah nggak mungkin terjadi itu. Di Saudi Arabia sampai mencret, nggak akan bisa kita bikin pesantren madrasah di Saudi Arabia. Belum Afghanistan, ya Allah, presidennya hafal Quran, Burhanuddin Rabbani dipateni, kafir antek Amerika katanya. Apa Quran? Kafir, masya Allah. Ada biduan wanita nyanyi, siapa namanya lupa saya, dibunuh. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Jadi perempuan nyanyi haram, kalau mata ini wah haram. Ya Allah, di kita luar biasa. Dengan Pancasila ini kita bebas melaksanakan agama kita Islam sebebas-bebasnya. Monggo, mau istighosah, mau selawatan, mau hadus syekh 30.000, Gus Ikdam mau berapa puluh ribu, tidak diganggu sama sekali. Tidak terjadi di Mesir, di Libya, di Aljazair, di Tunis, di Maroko, di Saudi, gak akan terjadi itu. Di Suriah, di Irak, gak akan terjadi itu. Percaya betul kalau percaya betul. Saya tuh 13 tahun di Mekah. Percaya mau nah kira-kira. Iqamatu syariatillah wal qitalu fi sabilillah. Termasuk jihad adalah bila kita diserang, ya kita bertahan, kita lawan, perang fi sabilillah. Yang nomor 4, yang paling penting, wadaf'u darari ma'sumin. Nenek santri kuno, mana kiai kuno niki, lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Paham betul? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Ngetel gampang mawon. Wadaf'u darari ma'sumin, memberi perlindungan kepada warga negara yang baik-baik, bukan penjahat. Artinya memberi perlindungan, membela warga negara yang baik-baik, bukan penjahat. Dengan apa itu? It'ami, dengan kecukupan pangan, beras murah, wal iskani, rumah tempat tinggal, rumah juga murah, wal iksa'i pakaian, watamani dawa obat-obatan, watamrid biaya obat-obatan, biaya kesehatan. Ya Allah, kitab Fathul Mu'in, musliman kana au ghairu muslim. Pemerintah wajib berperlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, muslim dan non-muslim. Fathul Mu'in itu kitab kuning karena Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malaybari dari Malabar, provinsi Kerala, India Barat. Coba kalau kita amalkan konsep itu, masih relevan betul? Jangan dikira kitab kuning nggak ada isinya. Ya biarin, yang tahu ini biarin lah. Kalau kita harus bertahan kitab kuning. Ada lagi kitabnya kecil, namanya Ja'az Zaidun. Kitab Ja'az Zaidun. Kalau ngaji, betul paham. Menurut kayaknya semua udah paham loh. Zaidut Tawilul Abiyadu bin Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa wa hadhihi maqulatun asyun sawa. Zaidun utaiman Zaid iku atawil wong dhuwur, al abiyadu kulite putih, Ibnu Malik anak Man Malik, fi baiti nang jero omahe
bil amsi wingi kana mutakin tongkrong biadihi saifun tangannya kel golok lawahum beko akan sopo Zaid ing golok faltawam kudu di bekok opo golok kulo mboten paham lagi waktu ngaji ini mboten paham belas ku opo iki sekarang saya paham Zaidun esensi atau wilulu quantity al-abyadu quality Ibnu Malik relasi fi baitihi place bil amsi time karena mutaki posisi biadi saya full to have lawahu aksi hal tawar reaksi. Coba kalau paham santri sudah cukup itu agar kita memandang sesuatu dengan objektif, jangan dicampuri dengan senang atau enggak senang. Siapa dia? Objektif. Zaidun, oh dia Zaid, oh dia contoh oh dia Gus Dur lah sing semati mon sing contoh oh dia Gus Dur seperti apa kuantitinya, posturnya, warna kulitnya, mukanya seperti apa, kualitasnya seperti apa, kapan, di mana, apa hubungannya Gus Dur dengan orang lain, posisinya apa, oh jadi pernah presiden tahun sekian, 2 tahun sekian, presiden di mana, di Indonesia, biadi Saifun, dia punya kekuatan, NU, Banser, kekuatannya Gus Dur, lawahu, Gus Dur beraksi menggunakan kekuatan itu, faltawa, reaksi apa yang dilahirkan dengan aksinya Gus Dur itu supaya kita melihat sesuatu dengan objektif, bukan hanya senang atau tidak senang. Monggo panjenengan menghadapi pilpres ini dengan hati nurani objektif, gunakan itu dari hati nurani kita, siapapun sing jenengan pilih monggo, jangan senang atau karena tidak senang. Itu namanya makulatul asyarah, dikaji di pesantren. Hanya sayang kadang kayaknya kurang paham, Nusewu kayaknya kurang paham, jadi ketelek banget. Oh, belum lagi Barzanji, Deba, Sibtu Duror, Burdah di luar pesantren gak ada itu jangan dianggap remeh itu. Anak kita bisa tertanam cinta Rasulullah SAW sejak kecil. Mau coba Barzanji malam Jumat, dimana-mana kalau malam Jumat pesantren libur baca Barzanji, gimana betul, kecuali Gontor malam Jumat libur buatan baca Barzanji, Kempek, Lirboyo, semua menanamkan rasa cinta pada anak santri agar sejak dini mencintai Rasulullah. Insya Allah besok bakal jadi jenderal, konglomerat, jadi apa sajalah, jadi menteri, masih ikat Barzanji. Maka pengurus Suriah NU, Suriah harus hafal Barzanji. Kalau nggak hafal mundur dari Suriah. Kalau ada Suriah nggak perlu Barzanji, oh jadi amplopin. Khutbah Jumat mimbar itu jangan dikasih buku khutbah, jangan. Suriah khutbah harus hafal-hafalan. Kalau ada Suriah khutbah masih moco, oh jadi amplopin, oh jadi gue meneh. Itu sekalian. Kenapa? Karena Barzanji milik kita. Kalau bukan kita yang hafal, kemudian kita yang jaga, yang melestarikan, yang menghafal, nunggu siapa yang hafal? HTI suruh ngapal, Wahabi suruh ngapal, kita harus hafal. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa urabi sufaha wal abid fasabu bi alsinatil badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta hudibat bid dima'in ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi lakal al-asabiyah wa qala inni arju ayyuhdallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabrul karim. Masya Allah, nikmat. Saya tuh hafal sendiri, nggak dapat ngapalin, hafal sendiri. Kenapa? Kan sejak kecil baca hafal dewe Burdah. Aduh, Masya Allah, lalu hafal Burdah panjenengan uripe adem ayem. Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri Al-Iskandariyah sakit stroke 1 bulan, mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak panjenengan sering jumpa Rasulullah kan? Sering jumpa Rasulullah, sering ya? Ya Rasulullah, saya sakit, saya punya keinginan gubah syair yang isinya memuji-muji panjenengan, menyanjung-nyanjung panjenengan. Ya silahkan bikin. Seminggu mimpi mana, ketemu mana? Sudah selesai Rasulullah, coba aku pengen dengar, baca. Dibaca. Selesai baca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam, Rasul tersenyum, wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya, fata'afa fauran, besoknya sembuh, bisa lari lagi. Syekh Muhammad Sa'id Al-Busiri.
amin tadzakkuri jiranin bidi salami mazatta dam'an jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadul baku fi dhalma'i min idami wa ma li 'ainayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu as-sabbu anna al-hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laula al-hawa lam turik dam'an ala talali wa la arik tali bi tilbani wal alami wa kaifa tunkiru. Wah, kalau saya baca sampai subuh nanti. Amin tadzakuri jiran bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Mazat tadam anjara min qatim bidam. Apakah engkau kangen, rindu pada perempuan yang ada di desa di Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, terik, angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, gak enak minum? Pasti kamu sedang mabok cinta, pasti. Gak usah mungkir, kelihatan sekali tuh bekas aliran air matamu seperti sungai di pipi. Ada 2 sungai di pipimu, bekas aliran mata. Ngaku saja, kamu lagi mabok siapa? Lagi rindu siapa? Lagi kangen siapa? Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri madiratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya sedang tergila-gila, sedang rindu sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang kamu rindukan, yang kamu tangani siapa? Yang kamu tangisi itu siapa? Yang kurindukan, yang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi tuja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bi mustamsikuna bihadin ghairi munfasimi faqal nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudanuhu fi ilmin wala karam. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arab wal ajam, Sayyidul alamin mulki wa alamin malakut. Dialah kekasih kita yang kita tunggu-tunggu syafaatnya ketika kita menghadapi problem masalah besar. Hanya Rasulullah yang kuharapkan syafaatnya. Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamisa bin Salaman bin Banat bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarok bin Argu bin Falil bin Abir bin Shalih bin Arfashad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalih bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Aknuh bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam.